kepada Wulandari. Silakan Wulan. Thank you, Ko. Aku langsung share screen ya, Ko. Boleh. Sebelumnya kenalkan nama saya Wulandari. Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Nggak ada suara. Inilah kalau nggak pakai hidung. Semangat. Sama ceria aja, Ulan. Gitu ya. Jadi thank you loh sama Komai udah ajarin yang BMP ini. Saya ini ya share screen. Teman-teman nampak nggak share screen dari saya? Good. Nampak ya. Jadi ini aku dapat. Nampak. Nah, jadi pertama kali ini aku kan nggak tahu sama sekali ada yang seperti ini. Jadi aku kemarin diajarin sama Pak Michael. Jadi aku tulis dulu nih BMP-nya, semua nama agent-agent saya, kemudian join-nya kapan, produksi terakhirnya, sama experience lisensi. Cuma ini kan masih belum lengkap ya punya saya ya. Kemudian yang produksi Oktober, memang kan kemarin Oktober aku belum fokus ke rekrut, masih pribadi. Jadi per November ini sama Desember aku fokus rekrut rata-rata. Jadi rata-rata semuanya karena untuk naik ke EBP tahun depan, jadi aku fokus ke tim. Jadi selama November Desember inilah udah ada beberapa polis dari tim saya. Nah, Desember juga saya masih fokus ke tim sama pribadi untuk capai MDRT kekurangan saya. Nah, di sini saya Kumat juga ada buat nominator agent aktif. Jadi aku mau aktifkan agent saya siapa-siapa aja, aku set targetnya. Nah, kebetulan agent saya yang namanya Juliana ini dia Desember ini udah closing 4 polis. Nah, jadi saya bisa bantu support kalian. Masalah kayak dia mau aku buat targetin dia mau 1 bulan ini ada berapa polis. Jadi aku buat ada 5 polis, rata-rata aku buat 5. Jadi aku bisa fokus, jadi ini agent rata-rata kan semua mau jalan ya. Udah buat janji-janji prospek dan kebetulan dia udah closing 4 polis. Terus yang Sabrina juga udah 1 dan kemudian pribadi saya udah 3 sementara ini. Nah, dari ini kan agent saya yang udah mau saya aktifin. Tapi di pipe agent ini, agent yang belum pernah produksi ini akan saya coba aktifkan gitu. Jadi kayak si Lisa, Lesi, sama Angelina. Jadi saya bisa fokus. Kira-kira saya mau fokus ke agent yang mana. Jadi kalau new hire kan kita ada standarnya kan. Kalau setiap bulan tuh minimal ada berapa new hire yang aktif. Ataupun aktif agen lah. Jadi saya bisa pantau dari ini. Jadi saya lebih fokusnya ke tim. Dan kalau misalnya aku ada buat nih yang agent saya, contohnya si Yohandi ya. Nah, Yohandi ini kan saya udah ada November ini 10 juta FEAP-nya. Jadi istilahnya kan ada quarterly bonus ya, QVB. Jadi aku bisa set target. Kira-kira untuk dapat komisi 10% kurangnya berapa. Jadi aku bisa push-nya dari sana. Ini ada bonus QVB, ada tambahan, kamu cuma tinggal 10 juta misalnya. Jadi yuk kita prospek. Jadi saya bisa ada bahan untuk aktifin agent saya gitu. Jadi mereka mau mulai tergerak gitu. Kemudian saya di sini juga ada buat yang new hire, yang on process. Jadi saya benar-benar fokusnya ke tim sekarang rekrut aja. Kerjaan saya rekrut, prospek, temenin agent. Keren. Ya mungkin dari sini sih sangat berguna ya untuk saya ya. Jadi mungkin teman-teman nanti juga boleh coba praktekin juga. Pasti hasilnya luar biasa. Jadi ini rata-rata agent saya yang pada closing semua nih. Yang ini juga udah ada 4 polis. Ini Sabrina pun November sama Desember pun udah ada closing. Jadi ini selama 2 bulan ini saya biasain agent-agent saya tuh untuk mulai prospek, belajar, cara buat proposal, atau gimana cara belajar produk. Jadi nanti start dari Januari mereka udah ada bekalnya gitu. Jadi dari Januari aku akan usahain mereka semua bisa capai minimal Q experience gitu. Atau nanti kita set target untuk capai ke silver minimal jalan-jalan. Jadi mereka pun jadi ikut semangat. Kalau kita fokus ke mereka, mereka juga seneng gitu. Mungkin itu aja share screen dari aku ya. Kira-kira teman-teman semuanya ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi Ulan belum sebagai leader udah melakukan aktivitas sebagai leader ya Ulan ya? Ya udah dari 2 bulan terakhir.
Kerjaan Bagus. itu semua cuma buat bank name, arahin agent-agent gimana buka pemikiran mereka yang mereka nggak tahu nih mau prospek siapa, kita arahin sehingga dari yang nggak tahu tiba-tiba bisa muncul 40-an nama gitu. Dari situ kita start, habis itu ajarin gimana buat janji ketemu, kemudian ajarin produk yang Qsmart dulu loh kita utamakan karena kan tahun depan udah bakal repricing, bakal ditarik, jadi kesempatan gitu. Kemudian ajarin mereka buat proposal, jadi mereka merasa kita perhatian dengan mereka dan mereka juga mau gerak gitu. Jadi jangan hanya kita push tapi kita nggak ajarin dia nggak tahu ini kan dunia baru buat mereka kan. Mereka pasti pengen tahu sebenarnya tugasku apa di asuransi, aku pengen gitu, tapi apa yang perlu aku pelajari. Jadi kita perlu arahin mereka loh step by step. Nanti tiba-tiba kan Ci mau prospek bisa, tiba-tiba otomatis tanpa kita tanya ada yang mau diprospek. Biasanya mereka langsung gerak sendiri. Karena kan kita setiap hari cari mereka kan, nanti ke kantor ya, kita ajak ke kantor, nanti aku ajarin kamu buat proposal, kita buat bank nama, kita belajar produk, kita buat gimana chatting atau buat janji telepon, hanya ajak seperti itu aja. Mereka pun merasa kita kan peduli ya, care. Jadi otomatis mereka bilang, Ci aku mau prospek, Cici free kapan? Jadi tanpa kita tanya, mau prospek siapa? Mereka udah teringat gitu. Hanya ngobrol, aku sharing pengalamanku dulu gini. Oh ya Ci, aku mau prospek ini, nanti tulis dulu namanya gitu. Jadi mereka secara otomatis sih semuanya gitu. Jadi boleh sih teman-teman semua boleh coba juga praktek seperti itu. Karena kalau ditanyain mau prospek siapa, mereka juga bingung. Karena kan kita nggak buka pemikiran mereka, kita nggak pandu mereka. Gitu Cara sih. pandunya gimana sih? Cara pandunya, aku kan ajak jumpa mereka. Terus aku awalnya pasti sharing dulu. Dulu aku di asuransi itu begini, awalnya seperti ini pengalamannya. Aku kemarin dulu juga nggak punya banyak teman kan, karena aku kerjanya kan kantoran. Dan bagian pajak itu kalau sama accounting tuh kalau di kantor lumayan galak ya, karena kan jarang ngobrol sama orang, jadi sama sekali nggak ada dunia marketing. Tapi kok bisa? Nah itu loh mulai coba-coba sharing ke teman dan harus ubah mindset kita. Mindset kita jangan jualan, tapi niatnya mau sharing ke teman kita sesuatu hal yang bagus gitu. Memang ujungnya kita kan butuh komisinya ya, tapi jangan terlihat jualan gitu. Jadi aku sama nasabahku itu semuanya seperti teman. Nggak bilang hanya jualan sekali putus. Makanya ada beberapa nasabah yang sampai bisa ambil 3-4 polis sama saya gitu. Jadi seperti itu kita sharing loh ke agen-agen kita. Jadi kita ubah mindset mereka sehingga mereka nggak terbebani. Bahwasanya jadi agen asuransi tuh, aduh janganlah gue minder atau apa gitu. Padahal kita kan buat hal yang bagus gitu. Itu sih aku sharing ke mereka. Jadi mereka pelan-pelan terbuka pemikirannya. Oh iya betul juga ya Ci gitu. Dan kita tetap harus ada di samping mereka ngajarin sampai mereka matang. Jadi bukan dilepas saja ya? Ya bukan dilepas gitu. Karena kan mereka juga bisa down ya. Meskipun udah closing tapi mereka tak bisa down. Makanya kita tetap harus ada gitu. Tetap ada keep in touch dengan mereka, kontak-kontak gitu. Itu sih kalau saya gitu. Oke, sip. Nah, thank you. Jadi untuk promosi leader udah nggak kaget karena udah lakukan sehari-hari seperti menjadi leader gitu. Udah invest invest hidup buat tim. Udah terbiasa gitu. Cuma perlu belajar lagi lebih lah untuk bina gimana caranya. Biar bisa capai semua anak-anak saya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Ada yang mau sharing boleh juga, atau mau tanya gimana juga boleh. Ya, kalau ada yang mau bertanya dengan Wulan atau Suara jelek lagi, Mike, suara jelek lagi. Kalau ada yang mau bertanya dengan Wulan atau panggilannya WD, silakan. Kasih kesempatan buka 1 menit untuk bertanya. Suara jelek lagi. Gimana itu? Ya, kalau ada yang mau silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan pembicara berikutnya. Mari, saya undang Ibu Linawati. Ya, silakan Bu Lina.
Selamat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Aduh, Mak, nih semangatnya luar biasa nih ya, menggebu-gebu ya. Iya dong, harus. Ya, teman-teman, waktu kita sepertinya mau menutup tahun 2020 ini nggak panjang lagi ya. Hitungannya kita hanya tinggal lebih kurang itu 5, 10, 14 hari kerja lagi. Hari ini kita udah tanggal 14 sampai 15 hari kerja. Karena tanggal 24 itu kemungkinan kalau teman-teman atau tim yang mau mencari orang, calon prospek, itu mereka udah close. Mungkin mereka udah, ya memang mereka nggak liburan keluar kota, tapi kan mereka juga mau santai ya. Mungkin mau merenung dulu, nggak mau, apalagi cerita masalah asuransi ya. Oke. Jadi kita di sini semua leader ya teman-teman ya, kita tahu. Kita dari awal tahun itu kita sudah buat target. Leader punya target sendiri. Nah, target leader akan bisa tercapai kalau misalnya agen juga mendukung target leader tersebut. Jadi untuk waktu yang singkat ini, apa yang mesti kita lakukan di bulan ini? Yang pertama mungkin bagi teman-teman leader, ini saya hanya reminder, saya yakin dan percaya sekali teman-teman yang ada di forum ini, di ruangan ini, jauh lebih strength lagi dari saya. Jauh lebih hebat lagi dari saya ya. Cuma saya hanya mengingatkan kembali. Karena Bu Helen minta saya sharing apa yang kita lakukan ya. Kita hanya mengingatkan teman-teman kembali. Nah, biasanya kalau kita leader kurang target, pasti kita akan melihat tim direct kita itu siapa yang memang masih sama-sama kurang target. Nah, kalau tim bawah kita itu mereka sudah cukup targetnya, ya seperti yang Pak Hubing bilang, mereka udah tutup. Mereka mau buang ke Januari, mereka akan buka lembaran baru. Jadi kita akan setkan pada saat kita PRP dengan agen di direct kita itu, kita pasti akan melihat mereka. Nah, kamu kurangnya berapa? Kita minta komitmen dari mereka. Kamu punya kemauan nggak? Atau kamu optimis nggak target kamu akan capai? Oke? Kalau mereka bilang, iya bantu saya Pak, bantu saya Bu, apa yang mesti saya lakukan? Jadi kondisinya kita senang dengan agen-agen yang memang punya komitmen dan mereka butuh bantuan kita. Ya, oke. Yang pertama biasanya saya itu kita akan duduk ya dengan agen. Kalau dibilang seorang agen, let's say seorang agen kurang 50 juta untuk waktu 12-14 hari. Memang kalau kebanyakan agen yang kebiasaan jual case besar, mereka mudah sekali, 50 juta, 100 juta pun mereka akan mudah mendapatkan. Paling kita cari lebih kurang 4 atau 5 calon prospek. Tapi bagi agen yang memang market mereka, yang polisnya jual kecil-kecil, nah di sini kita sebagai leader harus benar-benar membukakan pikiran dia untuk dia bisa mencari calon prospek yang baru. Nah, kendalanya sekarang ini kita tidak usah pungkirin bahwasanya orang sekarang ekonomi lesu, ya. Kemampuan beli orang untuk asuransi ini memang boleh dibilangkan lesu ya, lesu. Tapi kita sebagai leader, kita harus yakinkan agen bahwasanya masih ada kebutuhan calon nasabah kita. Masih ada calon nasabah kita yang butuh akan proteksi ini. Yang pertama yang kita lihat kembali, coba ajarkan mereka untuk melihat kembali tahapan. Apalagi kita bagi agen-agen yang memang sudah lama di sekuis. Dulu kita sering jual produk tradisional yang ada cash provider dulu ya, waktu zaman-zamannya saya ya. Terus mungkin ada nasabah yang agen yang menjual NSP yang baru-baru ini. Kalau NSP tahun 2017, 2016 mereka sudah turun uang ya, sudah turun uang. Jadi coba ajarkan agen untuk melihat kembali nasabah-nasabah mereka yang sudah mendapatkan tahapan. Paling tidak tahapan ini tidak keluar lagi ke tangan nasabah. Akan mengendap tetap di sekuis dan akan kita jadikan sebagai new business agen kita tersebut. Itu yang pertama. Dilihat kembali. Nah yang kedua apa? Siapa calon prospek si agen ini yang bisa hot, yang kita bilang, yang bisa kita dalam waktu dekat kita ajak dia untuk membeli polis kembali ya. Kita ajarkan kembali agen untuk melihat ahli waris dari polis-polis yang existing. Ahli waris dari polis-polis nasabah kita yang memang setia di kita.
Nah, biasanya saya, kalau misalnya hari ini saya buka Sequis Friend, kita coba lihat, ajarkan agen untuk buka Sequis Friend, di policy inquiry itu kan nampak semua dia punya nasabah. Coba pilih, coba tanyakan ke agen tersebut, kira-kira nasabah mana yang kira-kira hubungannya baik ke kita ya. Nah, kalau misalnya ada beberapa nasabah yang dia tunjukkan, yang dia rasanya, oh ini nasabah baik loh Ci, dan sampai sekarang saya masih keep in touch dengan dia, masih sering ngobrol-ngobrol, masih apa, oke. Coba buka kembali ahli waris dari polis tersebut. Kalau si nasabah itu, dia memang udah beli. Jadi kalau nggak ada alasan kita untuk menawarkan produk lagi gitu ke dia, dengan kondisi sekarang ini. Coba kita cari-cari celah, mungkin anaknya yang masih belum beli atau suaminya yang kondisinya sesuai dengan produk yang ada di kita saat ini. Jadi biasanya saya teman-teman, dulu saya juga sebagai agen ya, saya punya buku begini, bisa dilihat ya teman-teman ya, buku catatan si Emon dari nasabah-nasabah saya. Jadi kondisinya ini buku sering saya buka-buka kembali, dan di dalam buku itu ada data ahli waris. Jadi layaknya kalau kita punya data ahli waris dan kita tahu kondisi nasabah kita, kondisi keuangan mereka seperti apa, ya kita akan bisa set satu produk buat ahli waris mereka. Walaupun tidak ke diri dia sendiri, karena kita berpikir bahwa saat ini kondisi ekonomi sulit. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang sudah punya, mungkin dia merasa bahwasanya, Ci sekarang saya udah punya, jadi saya nggak butuh lagi lah gitu. Jadi nggak usah double-double dulu, ya. Mungkin kita bisa alihkan ke ahli waris yang memang belum punya. Jadi seperti yang tadi Pak Bu Helen bilang, bahwa produk kita itu banyak. Untuk Q Experience, TLP itu juga dihitung omset. Jadi mungkin kita jangan berpaku pada TLP kalau yang masih muda di 2 jutaan, karena kita mau mengejar Q Experience atau Q Summit. Naikkan UP-nya supaya mereka bisa minimal FYIP-nya itu 3 juta. Itu saran saya yang kedua. Yang ketiga, ya mungkin ada relasi dari yang balik lagi, kalau misalnya ahli waris itu kembali sudah membeli. Dan kondisinya nasabah ini tidak bisa membeli karena kita tahu kondisi ekonomi dia sulit saat ini. Nah, kalau kayak gitu, ajarkan dia untuk datang lagi ke nasabah dia yang sudah existing itu, minta referral dari nasabah tersebut. Minta referral dari nasabah tersebut. Jadi, mungkin hal ini yang bisa dia kerjakan untuk dalam waktu dekat ini ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, saat boleh dibilangkan 3 bulan terakhir ini banyak nasabah yang sudah melakukan klaim, baik itu klaim kematian, klaim penyakit, ya itu semua adalah lahan kita. Jadi agen kalau kita tidak remind mereka untuk melakukan reselling ke nasabah ini, mereka akan lose dan harus dilihat kembali. Reselling yang kita lakukan itu harus benar-benar maksimal. Artinya kalau kita sudah bantu nasabah, bukannya kita mau minta imbalan gimana, bukan. Tapi ini memang kita harus lakukan dengan maksimal, karena waktu kita kan kepepet ini, kita butuh angka. Ya. Jadi kalau misalnya klaim yang diterima oleh nasabah tersebut angkanya lumayan, tawarkan satu produk yang memang angkanya lumayan juga. Jangan kita jual TLP, nasabah terima klaim 200 juta, kita jual TLP. Setahun 2 juta, kan udah nggak pas itu. Jadi, korek kebutuhan nasabah pada saat dia terima klaim. Bahwasanya asuransi itu penting. Jadi, di situ mungkin jauh lebih kena. Lebih mudah kita meyakinkan nasabah untuk bisa beli kembali. Jadi, kemarin itu juga saya punya pengalaman pribadi sendiri. Saya bantu nasabah klaim di 700 jutaan. Dan saya clawback balik uang dia di 500 jutaan. Jadi, awalnya juga saya merasa bahwasanya saya juga punya hati nurani ya. Saya merasa bahwasanya nasabah ini mungkin punya kebutuhan lain lah, di mana suaminya nggak ada. Masa baru keluar 700 jutaan, uang dia mesti saya tarik kembali gitu. Tapi begitu saya terpikir bahwasanya hal ini mesti saya lakukan karena tujuan saya memang mau menyisihkan dana tabungan buat si anak. Jadi
olah kata saya beranggapan bahwa ini adalah buah tangan dari suami kamu untuk anak. Ini kayak sepertinya udah ada rencana gitu. Jadi ini kamu harus sisihkan, jangan masukkan lagi uang ini ke laci usaha kamu. Karena kondisinya kalau kamu masukkan ke laci usaha kamu, uang ini akan berputar terus dan sampai waktunya kemungkinan akan nggak ada gitu, tidak tersedia. Jadi mendengar cerita begini, nasabah ini merasa bahwa ya benar juga ya Cia. Oke, saya setuju. Jadi saya ambil balik uang dia itu 500 juta untuk 2 anaknya. Jadi saya buat one pay. Otomatis juga saya merasa bahwasanya Sekwis sudah memberikan klaim, tapi uangnya akan kita tarik balik dan akan diolah kembali oleh Sekwis gitu di company kita ini. Jadi mungkin teman-teman untuk saat ini karena waktu kita mepet ya, ini memang benar-benar harus kita segera lakukan. PRP yang kita lakukan ke agen, kita tanyakan kembali, agen memang benar-benar mau capai nggak target ini? Ya, kalau dia mau capai, bantu dia untuk melakukan reselling kembali yang seperti itu tadi. Bantu dia untuk melihat kembali tahapan nasabah kira-kira yang existing itu mana yang bisa diprospek kembali mungkin dari database nasabah ahli waris nasabah itu. Terus kita minta relasi dia. Terus kita ambil lagi dari nasabah yang melakukan klaim. Jadi ada 4 sumber. Ya, mungkin kalau saat sekarang teman-teman mau mencari calon nasabah baru agak kesulitan. Jadi coba kita ambil dari nasabah yang memang sudah ada di kita gitu. Ini caranya. Nah, kembali bahwasanya leader. Hari ini kalau misalnya kita merasa bahwasanya leader-leader yang memang agen yang ada di direct leader ini mereka nggak mau capai lagi, nggak mau capai. Nah, memang kita harus banting tulang sendiri. Mungkin dari setup kita melihat bahwa agen yang sudah capai itu sudah cukup di sini saja. Jadi teman-teman sebagai leader yang punya presentasi untuk mengejar kekurangan teman-teman di diri sendiri, atau teman-teman bisa melihat kembali agen yang sudah konversi atau agen yang sudah mendapatkan MPK itu yang diusahakan untuk menjadi new hires kita. Mungkin salah satunya ini yang bisa kita andalkan untuk bisa memberikan sumbangsi di waktu yang singkat ini gitu, di waktu yang singkat dalam 1 bulan ini. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Ada lagi? Lanjut, Ci. Lanjut. Terpesona semuanya, nggak pertanyaan. Mantap, Ci. 1 jam lagi, Ci, silakan. Mantap, Ci. Dibanding semangatmu sejak saya rekrut kamu dulu sampai sekarang tetap tidak ada, malah naik sampai equity lebih tinggi. Enggak, Bu. Jadi gini, saya sering berpikir begini ya teman-teman ya, bahwasanya kalau misalnya kayak kita dulu ujian, Dr. Suwanto pasti pernah ujian juga ya, karena kita dulu zaman-zamannya sekolah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman saya yang nggak sekolah, maksudnya nggak ikut bangku kuliah atau kondisinya kuliahnya beda. Waktu ini saya ujian di 1 minggu ini. Jadi saya suka sering bilang, tolong bantu saya, jangan ganggu saya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu suka menggoda. Lin, kita mau kemari, kita mau kemari. Tapi di pikiran saya tetap beranggapan bahwa saya berdarah-darah di 1 minggu ini. Selesai 1 minggu ini saya kerjakan pekerjaan saya, setelah itu baru saya nikmati hari saya. Nah, begitu juga dengan cara kita mencapai target. Jadi kadang-kadang ada kesenangan saya, misalnya di hari Minggu gitu. Tapi saya berpikir bahwa waktu saya untuk mencapai ini sudah terlalu singkat. Jadi tolong minggu ini saya juga tetap harus bekerja. Ya, mungkin nanti di Januari saya baru akan berleha-leha. Atau mungkin next benar-benar waktu saya end year udah benar-benar tutup, saya baru berleha-leha. Jadi boleh dibilangkan untuk akhir tahun ini teman-teman, bagi teman-teman yang memang benar-benar mau capai goal settingnya itu, jangan lengah, jangan beri ampun ke diri kita. Karena perjalanan kita di 11 bulan itu akan final di 1 bulan ini. Ini penentuannya. Jadi kalau teman-teman mau biarkan, ya let it be lah, biarinlah. Ya capai ya syukur, nggak capai ya syukur. Nah kalau begitu, saya yakini bahwa ini nggak akan capai. Kalau cara kerja teman-teman seperti itu.
Tapi kalau teman-teman bilang, saya masih kurang banyak ini. Tapi kalau Anda fokus di 14 hari ini, di 15 hari ini, saya yakin dan percaya teman-teman pasti akan bisa. Caranya yang seperti tadi saya bilang, kita sebagai tim, kita akan minta bantuan ke agen-agen kita. Coba datangin agen-agen kita. Siapa yang mereka yang memang benar-benar mau mencapai ini. Berarti kita punya satu visi dan misi. Misi kita sama-sama mau mencapai. Oke, kamu kurangnya 50 juta. Kamu kurangnya 100 juta. Saya akan bantu kamu. Jadi cara mudah saya memang kalau mengajak agen untuk berpikir siapa lagi orang baru yang mau diprospek, mungkin agak susah. Tapi coba kita duduk sama-sama. Buka kembali Sequis Friend dia. Lihat kembali polisi inquiry dia. Siapa-siapa nasabah yang sudah menjadi nasabah dia yang ada namanya. Terus kita tanyakan ke dia, ini dari nasabah ini siapa yang loyal terhadap kamu? Siapa yang kamu rasa untuk hubungannya saat ini dekat? Dia akan tunjukkan pasti. Kalau misalnya seorang agen sudah punya nasabah di atas 50, ini atau 20, saya pun bilang, lihat ya masa kerjanya ya. Kalau misalnya di 1 tahun, 2 tahun mereka sudah ada di 20-an, saya merasa bahwasanya ya sudah boleh lah ya. Mungkin agen ini agen part time. Ya, jadi dia nggak full time, so polis dia nggak begitu banyak, ya. Tapi ini juga sudah bisa dijadikan dasar untuk kita bisa mengembangkan dia lagi gitu. Jadi dari database yang 20 atau 10-an atau 30-an itulah coba kita olah kembali. Saya yakin dan percaya karena saya merasa bahwa di tim Mas Express kita di Gatot Subroto ini juga, saya lihat juga nasabahnya itu lagi gitu. Dan angkanya besar loh teman-teman. Yang kita jual ke mereka itu angkanya besar. Kadang-kadang sampai saya berpikir bahwasanya waktu kita mau melakukan reselling ke nasabah, kita takut-takut gitu. Ada merasa bahwasanya ini nasabah sanggup nggak ya bayar ya? Tapi kita kadang-kadang berpikir kita harus besar. Ajukan dulu yang besar, kalau misalnya dia ada keberatan, paling nggak setengah. Daripada kita ajukan setengah, nanti jatuhnya setengahnya lagi, jadi 1/4 gitu. Oke, kita ajukan. Tapi kan kita sebagai agen yang profesional atau leader kita di sini udah hebat-hebat ya, bisa membantu melihat nasabah ini seperti apa gitu, kemampuan beli dia itu seperti apa. Jangan juga kita memberikan sesuatu yang enggak berharga bagi dia. Dia akan sama sekali tidak akan membeli produk ini dari kita. Karena dia merasa bahwa capek-capek saya nabung, capek-capek saya mesti numpukin buku polis gitu banyak. Tapi ini polis nggak ada gunanya, gitu. Dan banyak dari kita juga, dari tim Mars Express ini yang di Gatot Subroto, sering sekali kita membereskan polis-polis orang gitu. Cuci gudang polis-polis dari kompetitor gitu. Jadi nasabah pun merasa bahwasanya, ini polis dulu saya beli gitu, tapi angkanya nggak seberapa dan nggak ada gunanya bagi saya. Ini juga menjadi lahan kita untuk bisa kita jadikan new bisnisnya kita gitu. Apalagi memang yang di sana nasabahnya udah nggak ada, agennya sudah nggak ada lagi gitu. Jadi ya. jangan membuat pola kita hanya berpikir ini yang kecil-kecil aja. Ya, kita harus bisa berpikir besar. Timnya Express sekali banyak big cashlin, jual gede-gede. Ya, itu seperti itu. Awalnya membuka mindset mereka untuk menjual lebih besar framingnya ya. Ya, awalnya juga gimana ya, sebenarnya gimana cara kita melihat kebutuhan dari nasabah itu yang pertama. Terus kita juga bisa melihat bahwa memang kadang-kadang kemampuan, cara kita mengorek kebutuhan mereka. Saya percaya teman-teman dari tim lain juga punya nasabah yang kemampuan belinya itu besar. Tapi mungkin kalau mereka tidak closing besar, kita nggak berani, agen tersebut tidak berani menawarkan hal-hal yang besar. Itu mungkin ya. Begitu. Jadi kemarin saya juga konsultasi dengan Dr. Suwanto. Di sini ada Dr. Suwanto ya. Nah, ada satu agen saya di Jakarta. Saya melihat karena saya beberapa kali FOD dengan agen ini, dan saya melihat bahwa pangsa pasar dia itu memang rata-rata orang yang berduit. Jadi kalau saya tawarkan dia MG 25 juta, 50 juta, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Dan dia tidak akan respect. Karena dia seorang pebisnis, ya, uang dia miliaran bisa dia putarkan. Jadi dia nggak akan bakalan mau beli produk seperti itu.
gitu. Nah, jadi untuk IMC kita sudah habis, kita pasarkan semua ke nasabah ini ya. Jadi terakhir ini agensa ini masih kurang. Kurangnya nggak banyak. Tapi kalau kita memohon ke dia, rasanya sayang. Saya ngabisin tenaga kita gitu. Untuk apa kita mohon sama dia angka yang kecil? Kalau angka yang kecil kita nggak usah prospek dia, prospek yang lain aja. Ya gitu, saya berpikir gitu. Karena saya merasa bahwa saya untuk orang ini saya berani buka mulut, angkanya harus gede. Kalau dia terima telepon saya, buka mulut saya harus buat yang gede gitu. Nah, kebetulan saya lupa dia ada cashless, dia ada klaim beberapa bulan kemarin itu. Sebenarnya karena corona ini, dia tiba-tiba mungkin dia sendiri nggak enak ya. Dia ada klaim, terus kemarin klaim itu ada saya kasih lihat ke Dr. Suwanto. Dr. Suwanto bilang ini adalah jantung, dia ada buat akut isemik gitu. Jadi saya tanya ke calon nasabah ini, saya bilang, Ci, kamu kenapa sih? Aduh Lin, lu tau lah Lin, udah corona gini, saya juga takut mati kan. Jadi saya cek ke rumah sakit. Yang namanya rumah sakit kalau mau klaim pasti ada lah dia buat apa gitu kan, baru bisa klaim kan. Kalau enggak kan nggak bisa klaim, dia bilang kayak gitu. Tapi so far saya oke kok gitu, saya oke katanya gitu. Oke gitu ya. Aduh, aku bilang gitu. Aduh, Mei, sebenarnya kamu ngapain lah klaim kayak gini ya? Tapi dia ketawa, dia bilang, ya namanya saya juga udah masuk asuransi ya Lina, aku mau tes aja katanya. Oke lah, nggak masalah. Terus saya bilang, aduh padahal saya punya satu produk ini, saya bilang kayak gitu ya kan. Ini produk memang dari kemarin kamu ambilnya tanggung-tanggung, ini saya mau tawarkan kamu. Dan dia setuju Bu, dia ambil, dia suruh saya buat UP 15M dan input. Nah tapi sekarang masalahnya tergantung dari HO. Nah, intinya saya melihat bahwasanya berarti nasabah masih punya kebutuhan itu. Ya, kebutuhan itu masih ada. Padahal kalau saya lihat dari kasat mata, ini orang single parent, dia cewek, anaknya cuma satu. Hartanya udah di mana-mana. Usahanya udah ngeri. Jadi saya rasa untuk kondisi 15M pun sebenarnya kalau saya tawarkan dia 50M pun dia masuk, dia bayar premi juga nggak masalah gitu. Tapi saya melihat bahwasanya underwriting kita kan pasti akan berbelit-belit ya urusan pajak lah, apalah segala macam. Oke, saya ajukan dulu 15M lah. Kalau misalnya 15M lewat, bakal ada mungkin di Januari saya akan lakukan repeat order lagi gitu. Jadi saya kasih dulu yang 15M gitu ke dia. Jadi awalnya saya merasa bahwasanya iya ya, apa ya yang mau saya tawarkan ke orang ini ya. Karena saya merasa bahwa anaknya satu, anaknya sendiri pun asuransinya udah banyak. Iya kan? Harta dia sendiri pun udah banyak. Jadi dia nggak butuh ini. Ujung-ujungnya kita melihat bahwasanya ada satu kata-kata yang dia merasa bahwasanya selain jalin hubungan dengan agent, juga dia berpikir bahwasanya benar yang kamu bilang Lin, dia bilang kayak gitu. Nah, saya bilang usaha kamu itu besar, Mei, saya bilang itu. Di mana-mana kamu usaha. Tapi kamu lihat, anak kamu ngerti nggak usaha kamu? Sejauh ini, anak dia udah umur 20 tahun 99, 21, cowok anaknya. Jadi anaknya itu sekarang aja pun bawa mobil Mercy seri terbaru. Anaknya mau Mercy pun mamanya langsung ke showroom belikan gitu. Jadi saya berpikir bahwasanya kamu pernah berpikir enggak? Saya bilang kayak gitu. Hari ini usaha kamu di mana-mana, tapi one day kalau misalnya kamu terjadi sesuatu tiba-tiba kondisinya, itu usaha semua kamu nggak bisa wariskan gitu. Mungkin harta yang ada aja. Kalau kamu join ke orang-orang, orang itu pun nggak tahu gitu. Anak kamu pun porsinya dapat berapa pun nggak tahu. Terus dia berpikir bilang, ya benar juga sih Lin, kata gitu. Jadi ini uang boleh dibilang kan uang kecil aja sama dia. Jadi teman-teman sebenarnya bukannya saya bilang, oh nanti teman-teman pasti bilang, yalah Cilina itu kan nasabahnya semua orang-orang kaya gimana-gimana. Saya percaya teman-teman yang di sini juga nasabahnya semua nasabah berduit. Hari ini nasabah kalau sanggup beli asuransi berarti dari segi perut mereka udah nggak masalahkan lagi. Ada. Tinggal tergantung gimana kita mengorek kebutuhan si nasabah tersebut. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Coba maksimalkan kerjaan kita di 15 hari ini. Jadi kita jangan toleransi ke diri kita. Kalau bisa minggu kita kerja. Untuk mewujudkan tahun 2020 ini. Karena tahun 2020 banyak nasabah, banyak agen yang nggak capai. Jadi kalau kita capai sedikit pun, aduh kelihatan sekali gitu. Udah hebat kali kita.
gitu. Jadi nanti di tahun 2021 kalau kondisinya udah normal, kita hebat pun bakalan kelihatan tidak hebat. Karena masih banyak lagi orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan gitu. Ya, mungkin hanya ini saja. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Wah, luar biasa. Semangat dia 20 tahun lalu sama sekarang itu makin tinggi dia. Ya. Jadi memang seorang leader harus punya semangat, mental baja. Jadi sehingga timnya itu juga tertular. Coba bayangkan kalau kita man-man loh ya. Waduh. Tim kita juga ikut man-man loh. Betul nggak ya, Lin? Sekali. Patut ditiru. Thank you. Patut ditiru, Ibu Megawati. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Bu Linawati Riana, Mary Riana. Oke, untuk sesi penutup kita undang Pak Huibing untuk memberikan speech-nya, motivasinya. Silakan, saya undang dengan hormat Pak Huibing. Kasih aplaus dong. Silakan Pak Huibing. Melakukan lagi namanya leader meeting gabungan bersama. Jadi teman-teman pada hari ini kita udah mendengarkan begitu banyak. Sesi saya sebenarnya tanya jawab saja. Mungkin teman-teman ada permasalahan apa yang dihadapi sebagai seorang leader pada saat ini. Teman-teman bisa chat di kolom chat atau teman-teman bisa nanti buka mikrofonnya. Nah, sambil menunggu respon dari teman-teman semua, saya ingin sharing satu hal di mana ada seorang chiropractor muda yang baru tamat kuliah. Jadi chiropractor itu kira-kira dia sama dengan seorang dokter yang berkecimpung di bidang terapi tulang belakang. Nah, saat itu dia berada di daerah kawasan California, tepatnya di Monterey Bay. Ketika pada saat itu dia tamat dan dia menjadi seorang dokter muda, dia ingin membuka praktek, tetapi dia tidak tahu siapa-siapa saja dan di daerah mana saja yang lebih cocok di kawasan California itu. Nah, kemudian dia ke asosiasi chiropractor dan kemudian dia tanya, kira-kira kalau saya ingin praktek di sini, di daerah mana yang lebih cocok dari kawasan California itu sehingga hasilnya lebih maksimal. Lalu tahu nggak apa yang dijawab oleh asosiasi chiropractor tersebut? Mereka menjawab gini, sebaiknya kamu tidak praktek di kawasan ini. Untuk pengetahuan kamu, saat ini jumlah tenaga chiropractor yang ada itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di California saat ini. Jadi kalau kamu buka ini, ditakutkan bahwa akan sangat sedikit sekali orang yang akan ke tempat kamu, apalagi kamu itu masih tamat. Apa orang Ignatius Piaget ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh asosiasi chiropractor tersebut. Dia berpikir lama sekali, akhirnya dia mengambil satu keputusan yang tidak pernah dia sesali. Apa keputusannya? Keputusannya adalah dia tidak akan buka praktek dulu, tetapi dia akan mengadakan survei dari rumah ke rumah. Setiap rumah yang dia jumpai akan dia ketok pintunya, kemudian dia akan melakukan survei di sana. Jadi mulai hari itu yang dia lakukan adalah dia berkeliling dari perumahan ke perumahan, dia mengetuk pintu setiap rumah yang ada di sana. Kadangkala yang keluar adalah bulldog, dan dia juga harus berlari. Tetapi ketika ada yang membukakan dan menerima dia, maka dia akan memperkenalkan diri
sebagai seorang dokter muda baru yang lagi ingin melakukan survei. Pertanyaannya sederhana saja, salah satunya adalah di mana sebaiknya saya membuka praktek? Atau di surat kabar apa saya harus pasang iklan sehingga bisa dibaca oleh tetangga-tetangga Anda? Atau kadang-kadang dia bertanya, bagusnya kalau saya buka tempat praktek itu pagi saja, atau justru saya buka sesi sampai malam, sehingga orang-orang yang bekerja di pagi, mereka dari sore sampai malam bisa ke tempat praktek saya. Sampai dia menanyakan, apa sih nama klinik yang cocok untuk tempat di mana saya akan buka praktek? Apakah Ignatius Pagel Chiropractic cocok untuk nama itu? Jadi dia melakukan hal itu secara berulang-ulang. Sampai berapa kali teman-teman? Nah, itu sampai jumlahnya adalah sebesar 13.000 lebih rumah yang dia kunjungi. Dari 13.000 rumah yang dia kunjungi itu, orang yang menerima dia itu sekitar setengahnya saja, 6.000 lebih saja. Dan ketika hari pertama dia membuka prakteknya, tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Karena ini. Nah, yang terjadi adalah di bulan pertama tersebut dia menerima sebesar 233 pasien. Bayangkan 233 pasien dan dia mencetak penghasilan income sebesar 72.000 USD pada saat itu. Suatu angka yang luar biasa bagi seorang dokter muda, apalagi di California, di mana saat itu asosiasi mengatakan bahwa harusnya orang-orang di daerah California itu tidak butuh lagi dokter muda seperti itu. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah ada. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia memiliki hal yang berbeda, mindset, cara berpikir yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang. Hari ini kita menjadi seorang leader, kita mengatakan bahwa kita ingin membangun bisnis, kita ingin membesarkan bisnis kita. Malah kita mengatakan bahwa misi kita itu luar biasa, misi kita adalah misi mulia, kita membantu orang merencanakan keuangan mereka, kita membantu bagaimana sehingga mereka memiliki finansial yang kuat di masa depan, lalu kita mau membantu agen-agen untuk supaya mereka mendapatkan income tambahan, meraih apa yang mereka impikan. Tapi satu hal yang menggeliti kita adalah kenapa kalau kita punya misi yang mulia, punya impian yang jelas, tetapi kadangkala kita tidak mencapainya. Malah yang terjadi adalah kita bukan termotivasi, tetapi malah demotivasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi karena kita hanya sekedar mau saja. Tetapi kita belum punya komitmen. Nah, apa yang membedakan mau dengan komitmen? Mau itu akan mengatakan 99% itu sulit. Tapi orang yang berkomitmen akan mengatakan 100% mudah. 100% mudah dari 99% sulit, itu berarti bahwa di antara 100 hal yang kita temui, pasti ada satu cara yang lebih baik untuk mengantarkan kita mencapai apa yang kita impikan. Jadi bukan hanya mau, bukan hanya retorika kita saja, bukan hanya kita mau saja, tapi benar-benar tindakan nyata, action Anda. Benar-benar apa yang Anda lakukan pada hari ini, sehingga itu bisa memicu Anda dan tim untuk lebih maju. Kalau Anda mengatakan bahwa timnya gak jalan, kenapa Anda tidak menjadikan diri Anda sebagai contoh dulu? Kenapa Anda tidak maju duluan? Nah, ini adalah hal yang menggeliti saya
saya melihat bahwa kadang-kadang kita antara up and down seperti dolar Amerika yang naik dan turun, kadang bagus, kadang jelek, kadang semangat, kadang turun. Tapi satu hal yang mau saya ceritakan kepada teman-teman adalah bahwa nothing is impossible for a willing heart. Saya kebetulan beberapa hari ini ada ketemu dengan beberapa calon yang ingin saya rekrut dari kompetitor luar. Saya ketemu dengan satu anak muda usia 22 tahun. Income-nya saya taksir dia baru sekitar 10 jutaan per bulan saja. Tapi saya kaget karena dia meng-hire satu sekretaris pribadi untuk membantu dia menjalankan bisnisnya. Jadi segala urusan pantauan apapun dan segalanya dia serahkan kepada sekretaris tersebut dan dia yang melakukan aktivitas bagaimana menjual dan merekrut. Lebih terkejut lagi ternyata saya tanya-tanya berapa agent kamu sekarang ini. Agentnya saat itu katanya ada sekitar 27 orang, itu sudah dikurangi yang di-terminate. Padahal dia baru berkarir sekitar 2 tahun saja. Nah, dari mana saya tahu bahwa income-nya itu hanya sekitar 10 jutaan? Karena saya tanya, tahun lalu berapa sih angka penjualan pribadi kamu? Dia mengatakan penjualan pribadinya sekitar 100-an juta, belum sampai 200. Lalu tim kamu berapa? Nah, tim total kira-kira penjualan total sekitar 600 juta saja. Nah, teman-teman, ketika saya ketemu dengan anak muda ini, dan dia kemudian berani mengatakan bahwa dia sudah punya satu orang sekretaris pribadi, saya melihat bahwa dia benar-benar punya visi dan misi yang sangat jelas sekali. Jadi visi dan misi yang sangat jelas sekali ini, itulah yang membuat dia begitu bersemangat, sehingga dia yakin bahwa bisnis yang dijalankannya ini adalah bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena dia usia 22 tahun menginjak ke 23 tahun saja, dia sudah punya satu karyawan. Dia sudah menjadi bos di tempatnya sendiri. Jadi kalau hari ini kita berbicara bahwa kita ini adalah pemilik bisnis, kita membangun partnership dengan Sequis, kita lagi membangun bisnis untuk jangka panjang. Berapa sih waktu yang kita investasikan dalam bisnis ini? Berapa sih sebenarnya benar-benar tenaga, effort, perhatian kita yang kita curahkan untuk membesarkan tim kita, untuk membangun bisnis kita? Nah, ini satu pertanyaan yang penting. Lebih sering kita mengeluh atau lebih sering kita bersyukur? Lebih sering kita mencela atau lebih sering kita membangun? Lebih sering kita menjadi energy sucker atau lebih sering kita menjadi energy booster? Lebih sering kita positif atau lebih sering kita negatif? Lebih sering kita optimis atau lebih sering kita pesimis? Nah, ini adalah pertanyaan retorika supaya kita bisa flashback kembali kepada diri kita. Siapa sih yang bisa buat kita maju? Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita maju selain keputusan itu datang dari diri kita sendiri. Bahkan saya pernah mendengarkan pendeta mengatakan, ada Buddha mendorong kamu dari belakang. Baru ada Nabi yang menuntun kamu, menarik kamu dari depan. Tetapi kalau kau tidak bergerak, maka kau akan tetap di tempat itu saja. Nah, teman-teman, saya ingin sharing dengan teman-teman bahwa ini benar-benar the last punch. Saya nggak tahu Anda akan menceritakan bagaimana tahun 2020 kepada orang lain nantinya. Apakah Anda akan mengukir prestasi terbaik, kenangan terbaik, memori terbaik, atau Anda akan nantinya menyesal? Kenapa ya saya tidak lakukan terbaik sehingga saya tidak promosi di 2021? Kenapa saya cuma bertahan saja sebagai seorang leader? Bahkan Anda menyesal, kenapa saya sampai didemosi? Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Masih ada waktu. Kalau tadi Ibu Linawati mengatakan waktu kerjanya sekitar tinggal 15 hari, saya setuju. Tapi bagi saya, teman-teman, sebelum tanggal 31, itu masih ada waktu. Kalau Anda mau. Tapi kalau Anda tidak mau, yang terjadi adalah tidak tertolong. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri atas restu yang ada di atas. Oke, saya tidak panjang lebar. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau apapun juga, boleh silakan di chat. Sudah begitu banyak yang disampaikan oleh Pak Michael, Ibu Helen, dan Ibu Linawati.
Saya yakin teman-teman mengerti, memahami, tapi prinsip dari semua itu adalah satu, tindakan nyata. Jangan jadi orang NATO, no action talk only, tapi kita jadi pendobrak orang yang maju terus, pantang mundur. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, memang tidak ada, teman-teman berarti sudah action. Saya kembalikan kepada Pak Michael aja. Oke, Mike, silakan. Pak Wibing, thank you ya. Walaupun suaranya lagi serak-serak, tapi dia tetap membantu supaya semua tim maju dan sukses. Thank you, Pak Wibing. Mas Merti yang luar biasa. Pak. Ya, terima kasih Pak Wibing. Jangan lupa minum air garam ya Pak Wibing, kumur-kumur supaya seraknya langsung hilang. Terima kasih semuanya. Oke, rekan-rekan sebagai penutup, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, waktu sudah 11.36 untuk sesi terakhir, kita sesi foto ya. Boleh tolong dibantu, kita hidupkan semua video kita. Untuk dokumentasi, Dr. Suwanto ada? Sebentar. Atau Bu Lamria, siapa yang paling bagus fotonya ya? Yang pasti jangan saya, ya? Ada yang bisa bantu? Oh, Pak Raja, boleh Pak Raja, tolong dibantu Pak Raja, thank you. Oke, baik. Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya dulu. Ini Ciholan, Pak Roni, Bu Abi, Bu Aling. Lagi di pala loh. Oke, baik Bapak Ibu, saya foto di slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya Bapak Ibu, saya pindahkan dulu. Oke, saya lanjut yang di slide yang kedua. Mengoncetnya ditahan dulu ya Pak Ibu ya. Oke, 1, 2.